Shalom aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah doktrin paling kuno ya, yang mengatakan bahwa semua selamat asal berbuat baik. Ya, saudara-saudara. Doktrin paling kuno itu. Orang itu nggak perlu pusingin agama apa saja, asal berbuat baik semua masuk surga, ya. Itu doktrin paling kuno, ya. Lalu berkembang ke zaman sekarang ada semua itu anugerah yang sering dibilang hyper grace. Nggak usah peduli agama apa saja, ya. Selamat masuk surga itu anugerah dari Yang Maha Kuasa, ya. Yang penting berbuat baik aja, mengasihi sesama aja, ya. Agama apa saja, semua nanti masuk surga semua. Ya, ya saudara-saudara, ini doktrin orang-orang yang beragama tapi putus asa. Putus asa itu begini, dia bisa melihat di dunia ini ada banyak sekali agama, banyak sekali keyakinan, ya. Dan menurut mereka tidak ada yang mutlak bisa jamin surga. Menurut dia, ya, tidak ada yang mutlak. Soalnya agama apapun saja, agama apa saja sama, mati juga. Yang itu juga mati, tokoh agama itu juga mati, ya. Yang agama A, B, C, D juga mati semua, ya. Habis mati juga nggak tahu dia masuk surga apa masuk neraka. Nggak ada tanda-tanda yang bisa dilihat, ya. Ini orang masuk surga apa masuk neraka, ya. Jadi mereka mengambil kesimpulan agama apa saja, ya, yang penting berbuat baik, ya, pasti masuk surga. Itu doktrin paling kuno. Jawabannya adalah doktrin itu 100% salah, Pak, ya. Semua agama itu ada yang namanya ajaran-ajaran atau firman-firman yang bersifat universal, ya. Karena memang begitu, agama itu ada yang bersifat universal. Kasihilah sesamamu itu ada di agama mana saja, you know. Kasihilah sesamamu, terus berbakti kepada orang tua, terus lagi jangan berbuat jahat, terus suka menolong. Itu namanya ajaran universal. Di semua agama sama. Tidak berarti semua keyakinan sama. Lalu Anda berpikir dengan putus asa, udah aja, semua agama kan baik, yang penting berbuat baik nanti semua masuk surga. 100% salah, ya. Setidak-tidaknya hal berikut. 1, surga itu beda-beda, ya. Surga masing-masing agama beda-beda, ya. Langit bumi ini cuma satu, tapi diklaim banyak Allah. Allahnya agama A, B, C, D, F, G, ya, mengklaim semua. Allah kami pencipta langit dan bumi. Allah kami juga. Lah, langit buminya kan cuma satu. Iya, ya. Lalu semua Allah yang mengklaim pencipta langit dan bumi ini punya surga masing-masing, ya. Yang di surga sana ada ini, ada itu, ada kesenangan, ada kenikmatan, ya. Mereka punya surga masing-masing dan punya cara masuk surga masing-masing, ya. Cara masuk surga masing-masing, ya. Tapi semua itu punya yang namanya universal, yang bersifat universal, mengasihi sesama, jangan membenci keyakinan lain, itu semua ada, ya. Tidak berarti bahwa semua agama sama. Baik. Ini bedanya Kristen, ya. Bedanya Kristen adalah langit bumi kan cuma satu, Pak. Ya, tentu saja Yesus Kristus pencipta langit bumi ini dong. Betul, Kolose 1 ayat 16, Kisah 4 ayat 24. Ya, Yesus pencipta langit dan bumi tidak asal ngomong, Pak. Ini dia yang membedakan semua Allah lain. Bahwa dia nanti sanggup menciptakan bumi baru.
di dalam Wahyu 21 ayat 1. Itu yang membedakan. Tidak ada Allah lain yang mereka semua Allahnya itu mengklaim pencipta langit dan bumi, tapi tidak pernah ada yang berani menjamin bahwa nanti dia menciptakan bumi baru. Itu bukti bahwa Yesuslah yang benar-benar pencipta langit bumi ini, karena nanti dia janji menciptakan bumi baru. Di keyakinan lain ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya, boro-boro, Pak. Mereka nggak tahu ada bumi baru. Nah, ya, hanya Kristen, hanya Yesus yang mengatakan, aku nanti bikin bumi baru di dalam Wahyu 21 ayat 1. Ya. Itu bukti bahwa Yesuslah pencipta bumi yang lama yang sekarang kita tempatin ini. Lah kalau Allahnya saja sudah benar-benar pencipta langit bumi ini, pasti surganya juga benar. Pasti. Ya. Sebab yang lain juga punya banyak surga. Ya. Terus apalagi? Keselamatannya juga benar. Begini ya, kalau orang percaya Yesus, maka include ini yang nggak pernah dipahami oleh di luar Kristen. Orang yang percaya Yesus, maka oleh Allah diperlengkapi perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Jadi perbuatan baik itu bukan dari kita, Pak, tetapi dari settingannya Allah. Contoh, kami punya gereja, lalu kami mengundang umat lain suruh nyanyi kasidahan di mimbar, suruh tokoh umat lain ceramah di mimbar. Kata orang, hore, tepuk tangan, ini toleransi katanya. Itu menurut kita itu adalah perbuatan baik. Demi toleransi, mereka nyanyi kasidahan boleh, mereka tokoh mereka yaitu ulama mereka ceramah di mimbar gereja kita boleh. Itu kata kita baik. Apa yang saya ingin katakan, yang disebut baik itu yang dari Allah. Karena tidak ada orang baik. Ya, hanya Allah yang baik. Jadi klaim yang mengatakan yang penting berbuat baik semua masuk surga. Baik yang mana, Pak? Tidak ada orang baik. Baik itu hanya Allah yang baik. Ya. Lalu Allah yang baik ini memberi kita otomatis memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang disetting Allah inilah yang kita lihat di dunia sehari-hari. Itu orang kok berbuat baik. Tapi berbuat baik itu settingannya Allah. Bukan berbuat baik maunya kita. Kalau berbuat baik maunya kita, Pak, ngasih sumbangan, sembako, minta TV ke sini TV dong, tolong aku di syuting aku nih, aku mau ngasih bantuan. Itu namanya berbuat baik versi manusia. Bukan berbuat baik maunya Allah. Kalau maunya Allah, Allah sediakan berkatnya, kasih rezeki, yaitu lalu beli sembako, nggak perlu TV, saudara. Door to door, langsung yang mau memberi ngasihnya ke door to door, nggak perlu mereka suruh ngumpul. Kalau suruh ngumpul itu kan cuman pamer, Pak. Beda, Pak, ya, sama-sama berbuat baik ya. Makanya pengajarannya apa yang tangan kanan kasih, tangan kiri jangan lihat, itu maksudnya itu, Pak, ya, maksudnya itu ya. Kalau ngasih bantuan ya sudah diem-diem saja, nggak usah pamer ya. Beda dengan yang ngasih bantuan harus di syuting oleh media ya. Ya, bahkan dijadikan komoditas gitu. Dia jadi martir. Wih, ternyata setelah jadi martir dapat sumbangan sekian miliar. Lu ini piye? Gitu. Jadi martir di blow up, gitu. Lalu ujung-ujungnya minta sumbangan. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Menurut kita iya, tapi settingan Allah pasti bukan begitu. Pokoknya yang pamer-pamer, Pak, yang pamer-pamer itu jauh ya. Itu bukan perbuatan baik dari Allah. Jadi clear, doktrin paling kuno dan paling salah adalah ya, yang penting berbuat baik semua orang masuk surga. Itu paling kuno, paling salah ya. Karena begitu very clear Wahyu 20 ayat 12, masing-masing nanti dihakimi menurut kitab masing-masing sesuai apa yang tertulis di kitab itu. Ya, tidak ada itu yang namanya apa timbang-timbang pahala, semua nggak ada. Yang penting itu semua dikompir dengan kitabmu masing-masing. Kan yang jadi hakim Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, hakim
adil di hari kiamat nanti adalah Yesus Kristus. Anda mau percaya atau tidak silahkan, tetapi begitulah yang ada. Ya, kalau saya pakai logika sederhana, lah hakimnya saja Yesus, ya sudah ikut Yesus. Udah paling benar itu. Ya, ya, udah gitu Yesus nggak bohong lagi. Pencipta langit dan bumi, dia bisa buktiin nanti. Ya, padat, singkat, dan clear. Jadi salah ya yang mengatakan bahwa yang penting berbuat baik semua masuk surga, itu salah. Itu salah besar, dan itu doktrin paling lama, doktrin orang yang bahkan disebut doktrin ateis. Itu dulu disebut doktrin ateis ya. Udah nggak usah beragama, berbuat baik aja, nanti masuk surga ya gitu ya. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu, dan semuanya demi kemuliaan Allah ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Telah bersama saya Pendeta Hendy Tandianta MPS. Haleluya, amin.